biasa dong. Oh iya Kak Krisna, gimana kabar Kak Krisna hari ini? Luar biasa Kak. Nah, kabar Kak Dita dan Kak Krisna luar biasa. Pasti adik-adik juga luar biasa. Oh ya, udah berapa lama ya Kak kita nggak sekolah minggu? Udah lama banget Kak. Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Wah, sekarang sudah akhir November adik-adik. Pasti bulan depan Desember nih. Rindu Natal dong ya. Biasanya kalau Desember nih Kak, kita Natal sama-sama di sekolah minggu. Tapi untuk tahun ini kita nggak ada Natal adik-adik. Tapi jangan khawatir, jangan bersedih. Kita tetap harus semangat, harus terus bersukacita di dalam Tuhan. Oke Kak, kan hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Sebelum kita mulai, yuk kita doa sama-sama. Persiapkan hati kalian untuk memulai ibadah ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sehingga pada hari ini Bapa, kami bisa datang ke hadirat-Mu kembali. Tuhan, untuk beribadah kepadamu. Meskipun kami harus beribadah online, tetapi kami yakin percaya berkat-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa melindungi dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkati hati kami, Tuhan sertai kami mulai dari awal ibadah hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik tetap semangat ya. Persiapkan hati kalian untuk memuji nama Tuhan. Semangat Kak Krisna. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk tetap semangat, jangan kendor. Kita olahraga sama-sama ya Kak ya. Betul Kak, harus semangat. Oke, Kak Krisna yang pimpin. Hore. Oke, kita nyanyikan TAA TAA. Harus semangat ya. Sekalian olahraga siap. TAA TAA, TAA TAA. Saya mau seperti Yesus. TAA TAA, TAA TAA, TAA TAA. Saya mau seperti Yesus. TAA TAA. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara Papa Mama. Lakukan nasihat mereka semua. TAA TAA. Oke, sekali lagi ya, dengan semangat. Semangat.
Yesus. Dengar-dengaran suara papa mama, lakukan nasihat mereka semua. Taat, taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara papa mama, lakukan nasihat mereka semua. Taat, taat. Mari kita semangat ya Kak. Semangat, Kak. Siap. Shalom adik-adik, apa kabar nih? Pasti di minggu terakhir ini kalian semangatnya melebihi minggu-minggu kemarin kan? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan karena adik-adik tadi sudah memuji Tuhan, sudah meloncat kegirangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik siapkan hatinya, siapkan telinganya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa ya, semuanya sikap berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada kami semuanya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, bila Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, semuanya duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Adik-adik harus sikap yang baik, duduk yang baik. Oke. Nah, adik-adik tahu nggak sebuah tembok? Pasti tembok itu nggak ada yang kecil. Tembok itu pasti besar, tinggi, dan lebar. Pasti temboknya juga terbuat dari beton yang kuat, bata yang kuat, semen yang bagus. Nah, supaya orang-orang susah untuk menghancurkannya, supaya temboknya itu kuat. Nah, adik-adik, di sini kakak mau bercerita nih tentang runtuhnya tembok Yeriko atau jatuhnya tembok Yeriko. Nah, namun sebelum kita jauh membahas bercerita tentang tembok Yeriko ini, kakak mau membagikan satu ayat firman Tuhan nih di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30. Adik-adik semuanya buka Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama. Dalam Ibrani 11 ayat 30 dikatakan di sana, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, karena iman adik-adik. Nah, bukan apa ya? Bukan pakai bom, bukan pakai dinamit, bukan pakai rudal atau senjata-senjata yang lainnya. Tapi pakai iman. Karena mereka pakai mengandalkan Tuhan. Nah, kita ke kisahnya ya adik-adik ya. Tetap dalam tema kita di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, di bulan-bulan ini maksudnya, tentang grit yaitu apa? Kekuatan, kesabaran, ketabahan, ketekunan untuk apa? Untuk mencapai target. Nah, targetnya bukan dalam waktu singkat, tapi dalam waktu panjang. Nah, pasti adik-adik punya cita-cita kan? Nah, cita-cita adik-adik apa? Pengen jadi dokter kak, pengen jadi polisi kak, pengen jadi tentara. Nah, adik-adik kan gak mungkin pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, tapi malas belajar, tidur-tiduran, rebahan, main game dari pagi sampai malam karena kuliahnya sekolahnya online. Nah, juga dalam sekolahnya online lewat aplikasi Zoom seperti itu, malah adik-adik matikan kamera, terus ngapain? Main game kak, tidur kak. Nah, nggak boleh seperti itu. Kalau tadi adik-adik katakan aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi tentara, aku pengen jadi polisi, ya harus belajar. Nah, belajarnya nggak boleh sekali dua kali, harus terus menerus. Nah, kalau adik-adik mau mencapai cita-citanya, nggak boleh aku pengen jadi dokter, aku doa aja lah, doa sama Tuhan, aku nanti minta uang sama papa mama aku lah, pasti dikasih. Nah, nggak boleh seperti itu. Adik-adik harus belajar, giat belajar. Nah, seperti kita kembali nih ke tembok Yeriko tadi. Nah, di sini adik-adik nanti bisa baca kisahnya di Yosua pasal 6 ayat 1 sampai habis tuh perikopnya. Satu perikop itu tentang jatuhnya tembok Yeriko.
tembok Yeriko ini tadi seperti yang kakak bilang, bukan dihancurkan pakai dinamit, pakai bom atau pakai benda-benda lainnya, tapi dengan iman. Mereka taat kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat ya. Nanti kalau adik-adik baca Yosua pasal 6 itu, adik-adik akan terheran-heran. Adik-adik pasti bingung. Loh, kok bisa ya Tuhan? Kok cuman kelilingi itu tembok, tapi kok bisa hancur? Nah, pada hari pertama Yosua mengarahkan semua prajurit-prajurit, sama ada imam di sana. Imam membunyikan sangkakalanya dan membawa tabut, dan prajuritnya mengikuti mengelilingi tembok Yeriko itu. Satu hari sekali keliling, terus hari kedua dikelilingi lagi, hari ketiga dikelilingi, sampai hari ke-6 dikelilingi sekali. Nah, mereka taat. Tuhan perintahkan kepada Yosua, dan Yosua juga perintahkan kepada prajurit dan juga imam. Nah, mereka mengelilingi sekali sampai 6 kali, sekali putaran. Nah, mereka turut menuruti, mereka taat. Tadi seperti lagunya, kita taat, kita dengar-dengaran. Mereka ikuti, mereka sekali putaran. Disuruh diam, jangan bersuara ya. Kita cuma kelilingi aja, oke. Mereka turut, mereka taat. Nah, terus adik-adik, pada hari yang ke-7 Tuhan memerintahkan kalian harus mengelilingi tembok itu 7 kali. Nah, nanti setelah mengelilingi yang ke-7 kali itu, kalian harus bersorak-sorak ya. Kalian pokoknya bersukacita, kalian tepuk tangan, kalian bersorak-sorai. Nah, adik-adik, mereka taat. Yosua dan semua prajuritnya, mereka taat. Mereka keliling lagi tembok itu sampai ke-7. Mereka bersorak, haleluya, puji Tuhan. Nah, akhirnya apa adik-adik? Wah, temboknya itu rubuh, temboknya itu runtuh. Wah, kok bisa ya? Cuman kelilingi, cuman bunyikan sangkakala, kok bisa runtuh? Nah, itu semua karena Tuhan, karena mereka percaya akan janji Tuhan. Nah, itu juga adik-adik, temboknya adik-adik ini sekarang apa? Masalahnya adik-adik sekarang apa? Kuliah online kak, malas. Sekolah online kak, malas. Aku bosan, aku jenuh kak. Kok tiap hari sekolahnya lihat laptop terus, lihat handphone terus. Aku kan pengen kak ketemu sama teman-temanku. Aku juga pengen kak main di sekolah, belajar sama teman-teman di sekolah. Nah, adik-adik harus tetap tekun, adik-adik harus tetap semangat, karena kan kita nggak bisa menyalahkan situasi ini. Nah, salah siapa? Nah, kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Nah, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap kuat, harus tetap sabar untuk mencapai tujuan kita. Nah, adik-adik tadi pengen jadi tentara, pengen jadi polisi dan lain sebagainya. Adik-adik harus semangat, rajin belajar, berdoa, berusaha. Jangan hanya berdoa tapi nggak berusaha, dan berusaha sekuat mungkin. Aku harus bekerja, aku harus bantu mamaku. Tapi kalau adik-adik nggak berdoa, sama aja. Nah, jadi adik-adik harus semangat, adik-adik harus tetap grit seperti tema kita di bulan ini. Ini loh bulan terakhir di bulan November. Adik-adik harus semangat, harus tetap grit. Oke, adik-adik? Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa, kita mau mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengarkan, adik-adik PMC Kids boleh memahami, adik-adik PMC Kids boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Biarlah adik-adik PMC Kids boleh tetap kuat, boleh tetap semangat, boleh taat dengar-dengaran akan kebenaran-Mu, taat akan firman Tuhan, dan juga taat kepada kedua orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, puji Tuhan, kalian hari ini sudah luar biasa. Tadi adik-adik sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang Kak Elsa sama Kak Yemi mau membuat prakarya. Hari ini kita bikin apa ya? Ini apa ya kak? Ada
Iya, kok banyak balok-balok ya Kak? Kan tadi tentang tembok Jericho ceritanya. Berarti kita hari ini mau bikin Tembok Jericho. tuh, kita mau bikin tembok Jericho. Tapi ini temboknya bukan sembarang tembok adik-adik. Ini kita ibaratkan ada sifat-sifat yang perlu kita rubah adik-adik dalam diri kita. Contohnya apa itu Kak? Berbohong. Juga ini ada sombong. Kemudian sikap-sikap buruk yang lainnya seperti marah-marah. Nah, nanti disusun, terus kemudian kita hancurkan dengan cita-cita kita. Kita coba buat dulu ya adik-adik. Yang pertama yang perlu disiapkan apa aja sih Kak Yemi? Ada kertas, kalian bisa pakai kertas apa aja ya. Kertas origami boleh, kertas HVS juga boleh. Terus kemudian ada spidol untuk menulis di tembok yang kita sudah bikin. Kita langsung contohin ya teman. Oke. Pertama yang perlu kita lakukan adalah tekuk kertasnya jadi 2. Harus lurus ya adik-adik sama sisinya. Nah, jika sudah, kemudian adik-adik lipat juga ke arah dalam. Lipat ujung atasnya menjadi segitiga. Dilipat segitiga. Kemudian bawahnya juga ya adik-adik. Kalau yang atasnya ujung atas sebelah kiri yang dilipat segitiga, jadi yang bawah yang ujung sebelah kanan yang dilipat. Gini ya Kak. Wah, betul banget tuh Kak Yemi. Sip. Kalau sudah seperti itu, kita tekuk ke atas, yang bawah ditekuk ke atas sampai di bawahnya segitiga yang tadi ya. Batasnya sampai segitiga ya. Betul banget. Kemudian kan atasnya ada sisa. Nah, sisanya itu ditekuk ke bawah. Jika sudah, lakukan dari arah sebaliknya, yaitu dari yang sisi atas ditekuk ke bawah sampai di bawahnya segitiga ini, ya di atasnya segitiga ini. Kemudian sisanya yang di bawah ditekuk ke atas. Sudah. Nah, kita sudah punya bentuk balok. Nah, tinggal adik-adik kalau sudah seperti ini bisa dimasukkan ujung-ujungnya ya. Diselipkan. Gini ya Kak ya. Nah, ya ini kita masukkan pelan-pelan, diselipkan. Jadi deh bentuk lurus. Oke. Tada. Yeay. Kak Elsa dan Kak Yemi sudah punya nih. Adik-adik di rumah juga bikin ya. Terus kemudian dituliskan seperti tadi sifat-sifat buruk yang harus adik-adik rubah. Kalau sudah, nah bikin balok yang seperti ini dan dituliskan cita-citanya adik-adik apa? Jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, jadi dokter. Kalau Kak Yemi kira-kira apa Kak? Wah, Kak Yemi pengen jadi guru. Boleh kita tulis? Kita tulis Kak.
Sudah, wah keren banget ini. Nah kalau sudah kita mulai susun seperti membuat tembok Yeriko. Mulai dari sifat-sifat buruk yang harus kita ubah. Nah tadi kan udah disusun adik-adik kan, jadinya bentuknya temboknya kayak gini. Nah tadi kita harus hancurkan semua sifat buruk ini dengan cita-cita kita. Ayo kak, hancurin kak temboknya kak. Harus semangat meraih cita-cita berarti ya ini ya. 1, 2, 3. Yeay. Semangat ya adik-adik untuk meraih cita-cita seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Jen tadi. Kita harus beriman, kita harus tekun, oke Kak? Oke. Semangat ya adik. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik di rumah sudah hebat, sudah ikut ibadah online. Minggu depan harus ikut lagi ya, harus tetap rajin. Yuk Kak, silakan tutup di dalam doa. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat hari ini. Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biarkan firman hari ini menjadi teladan bagi kami untuk kami dapat melakukan di setiap hidup kami. Tuhan, pertemukan kami juga minggu depan bersama-sama beribadah di sekolah minggu online dengan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.